Sebuah bangunan yang dulunya difungsikan sebagai pabrik produksi minyak ban terletak di daerah Sepatan, Kota Tangerang, dikenal memiliki cerita yang cukup mencekam. Pabrik ini dibangun pada tahun 1994 dan harus mengalami gulung tikar di tahun 2015. Dulu pabrik buat produksi minyak ban dibangunnya dari tahun 94 kan sih, 95 lah. Meskipun beroperasi cukup lama, namun pada kenyataannya di masa aktif pabrik ini terdapat banyak kejanggalan yang berbau mistis. Namun anehnya hal tersebut tidak dialami oleh warga yang memang tinggal di tempat ini, melainkan gangguan tersebut hanya dialami oleh para karyawan saja. Angkernya kalau misalnya di sini doang angkernya nggak sampai keluar gitu, cuman ngerjain karyawan yang di sini diisengin. Gangguan-gangguan yang dialami oleh para karyawan di tempat ini semakin terasa apabila malam Jumat tiba, di mana sudah bukan rahasia lagi bahwa malam Jumat adalah malam bagi para mereka makhluk astral. Ada cewek, dia disebutnya sebagai si merah, jarang dia hari-hari tertentu, malam Jumat paling. Ya paling kelihatan rambutnya aja panjang, ngebelakangin. Lantas mampukah penelusuran kami malam ini mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini? Apakah semua kejanggalan tersebut terjadi karena ulah manusia atau memang hanya karena ulah makhluk astral yang jahil? Fasya, Frisly, dan Den Ananda memulai penelusuran demi menguak seluruh misteri yang ada di pabrik ini. Dan mitos yang pertama kali aku dengar pada saat di tempat ini itu adalah banyak sekali gangguan yang ada di tempat ini ada di satu spesifik malam, yaitu malam Jumat. Selalu dan bertepatan pada hari ini pun kan kita penelusuran pada malam Jumat ya. Ya, mungkin juga karena memang sebelum pembuatan tempat ini ya, sebelum adanya pabrik ini, sebenarnya lahan ini pun bisa kita katakan lahan yang sering banget diisi sama makhluk goib. Betul. Contohnya pada saat tadi kita jalan, udah langsung ada yang nyambut nih Ya. dari dalam sini. Tadi kan Anda juga udah ngasih lirikan tuh kayaknya. Nih, Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Di dalam ruangan ini, tadi pada saat kita berjalan, itu ada sosok kepala makhluk yang terbungkus. Dan itu memang dari wajahnya bisa kita katakan wajahnya itu seperti, kulitnya itu seperti ini. Jadi teksturnya itu bukan tekstur kulit manusia ya Fasya. Dan makhluknya itu tadi seperti menggerakkan kepala sengaja memberitahu bahwa Dia tuh ada di sini kami gitu. senang ada di sini. Karena memang sepertinya kalau misalnya ditarik mundur dari mulai tempat ini beroperasi, aku yakin gangguan itu juga banyak datang dari makhluk yang seperti ini ya kan Anda. Adanya sosok yang sudah menyapa Frisly dan Den Ananda, ternyata sosok ini juga sering menampakkan diri ketika pabrik ini masih aktif. Kalau di kantor belakang sih pernah ada yang lihat katanya tapi saya belum tahu kalau itu. Di kantornya dalam kan belakang. Mas ya, didukung juga dengan di sekeliling bangunan ini ada pohon pisang. Tapi pohon pisangnya itu nggak hanya buahnya aja, tapi masih banyak yang jantung pisangnya itu masih ada banyak yang menunggu. Nah, jantung pisang itu bisa dikatakan bahwa dia makhluk gaib itu seneng dengan jantung pisang. Contohnya wanita yang biasa kita temui ya dengan Bergaun dengan putih baju ya. putih. itu. Dia lebih seneng di tempat-tempat yang ada buah jantung pisang gitu Mas. Keluar dari sosok-sosok yang tadi, pada saat Kananda dan Kak Frisly pertama kali masuk ke ruangan ini, itu ada sosok apa yang menarik perhatian? Selain sosok yang tadi disebutkan. Tadi aku melihat ada sosok anak kecil yang merangkak di atas. Jadi anak kecil itu merangkak sangat cepat. Gambarannya seperti anak kecil yang tidak memakai pakaian apapun. Jadi tidak ada satu kain pun. Cuma sepertinya memang tempat aslinya bukan di luar Fasya. Kayaknya sosok-sosok anak kecil itu bermain ketika di dalam tuh banyak barang-barang ya. Atau mungkin karena tadi kan kita sempat ngelewatin ban-ban yang besar itu ya Fasya. Jadi itu emang menarik keberadaan dari makhluk-makhluk sekitar untuk mengisi kekosongan dari tempat ini. Gitu Fasya. Kalau untuk aku sih melihat kayak ada sosok, saya masih belum melihat wujudnya sih, tapi dia pakaian itu kayak pakaian
Chinese. Oke. Apa sih? Saya nggak tahu penyebutan namanya untuk pakaian itu. Dan saya di segi lain, saya melihat suatu makam, bekas makam Cina mungkin. Oke. Di sekitar sini. Iya. Itu denger nggak? Iya. Ada yang nginjek rumput dari belakang, terus ada perpindahan gerakan dari arah Cepet banget. ruangan samping gitu ya. Ah. Tapi itu kayaknya toilet deh. Frisly tiba-tiba saja merasakan adanya gerakan dari area lain yang seperti kamar mandi. Di belakang kita ini, saya sih melihat sosok yang bisa kita bilang wanita, masih sebatas yang biasa kita lihat juga Fasya, Dek. Jadi sosok wanita ini sih sempat mengajak komunikasi, cuma saya bilang nanti dulu karena kan waktunya ini masih belum Stabil. Belum stabil. Iya. Jadi nanti paling agak kalau sudah menuju ke malam kita mungkin bisa komunikasi lebih dalam lagi. Berarti di ruangan ini itu masih belum ada sosok yang benar-benar mengganggu dan sosok yang paling dominan ya? Kalau dominan tidak, kalau mengganggu memang iya Fasya. Iya. Karena ketika tadi kita masuk, aura manusia masuk, kehidupan masuk, mereka merasa ada seperti mainan. Jadi mereka menganggap kita tuh kayak mainan ya. Betul. Mereka berusaha untuk menjadikan kita tuh wadah. Makanya tadi ngelihat Kanada dia mau komunikasi, ngelihat aku mau komunikasi. Dan sering kali ya maksudnya, maksudnya, ada lemparan ya? Lemparan. Tiba-tiba saja terdengar suara lemparan benda ke arah dalam ruangan. Kami pun mencoba untuk lebih mendekatinya. Iya. Botol. Betul. Tapi bukan ini kan? Bukan sih. Tapi emang sosok wanita ini emang dibilang dominan enggak. Kembali lagi, betul kata Kak Visi bahwa suka mengganggu, iya. Tapi kalau untuk segi dominannya Enggak. bukan dia ya. Bukan dia. Tapi mungkin masih ada lagi yang lebih dominan untuk apa ya bahasanya mengutus atau meminta makhluk gaib yang lainnya untuk mengganggu. Untuk mengganggu. Ini juga bisa dilihat. Sebenarnya mungkin ya sedikit informasi ketika kita datang ke tempat yang sudah tidak beroperasi lagi, Iya. ada seperti bekas pembakaran atau sesuatu yang terbakar. Ini bisa mendatangkan atau menjadi tempat favorit untuk mereka bermain. Jadi kalau anak kecil itu suka banget Fasya untuk ngacak-ngacak. Ngacak-ngacak. Atau kalau orang lewat mungkin ngelihat kayak ada anak kecil diem, pas dia ngelihat ada mata manusia yang melihat, baru dia ngelirik. Ya. Bahkan juga pas ya dia bisa menimbulkan jejak kaki. Iya. Jejak kaki. Kayak gitu. Walaupun tidak ada manusia yang lewat. Di bangunan ini. Iya. Ya, oke. Mau lanjut ke ruangan yang mana?